Shalom Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak. Jumpa kembali dalam Sapaan Harian GKJ Manan Surakarta. Saya berdoa dan berharap Bapak Ibu, Saudara dan anak-anak dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan senantiasa. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat baru dan rahmat baru, serta kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan. Kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya apa yang kami dengar menjadi kekuatan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami panjatkan. Amin. Bacaan firman Tuhan kita ambil dari Lukas Pasal 22 ayat 24 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku. Dan kamu akan duduk di atas takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema pada hari ini adalah hati sebagai hamba. Murid Tuhan Yesus juga manusia biasa. Mereka memiliki keinginan atau hasrat untuk menjadi pemimpin, setidaknya di antara mereka. Bahkan mereka bertengkar untuk memperebutkan kedudukan dan kebesaran masing-masing dibandingkan dengan yang lain. Semua merasa lebih layak dan lebih pantas mendapatkan jabatan atau kedudukan. Mereka sampai bertengkar untuk memperebutkan jabatan atau kedudukan itu. Mendengar hal itu, Tuhan Yesus pun mengingatkan para muridnya bahwa mereka berbeda dengan kehidupan manusia duniawi. Pemerintah atau raja-raja bangsa duniawi dan penguasa menjalankan pemerintahan dan kekuasaan mereka secara hierarkis, garis komando, dan berfungsi sebagai pelindung-pelindung, sehingga menjadi pemimpin yang melindungi ataupun memerintah. Sedangkan murid-murid Tuhan Yesus tidaklah demikian. Mereka bukanlah menjadi pelindung atau pemimpin, tapi berperan dan berfungsi sebagai hamba atau pelayan. Jadi, para pemimpin harus menjadi yang paling muda dan pemimpin pelayan, yakni sebagai hamba. Tuhan Yesus kemudian menganalogikan hal itu dengan soal makan atau di meja makan. Ketika kita makan, bukankah yang terbesar adalah orang yang makan? Karena mereka dilayani. Pelayan yang akan melayani mereka yang makan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa Dia ada di tengah-tengah muridnya sebagai pelayan. Dalam kerendahan hatinya, sebagai anak manusia atau manusia biasa, Tuhan Yesus menjalankan perannya sebagai pelayan. Dia melayani, bukan dilayani. Jadi, hakikat tugas para murid adalah melayani sesama
yang juga merupakan bentuk pelayanan kita kepada Tuhan. Sehingga yang diperlukan bagi para murid Tuhan Yesus, termasuk kita yang percaya padanya, adalah kerendahan hati atau hati sebagai hamba. Kita harus melayani lebih sungguh. Itulah tugas pokok umat yang percaya pada Tuhan Yesus. Sebab melindungi dan memelihara serta memimpin hidup kita adalah tugas dan hak Tuhan. Jika Tuhan yang menjaga, melindungi, memelihara hidup kita, maka aman, nyaman, dan damailah hidup kita. Jadi, kita diajarkan untuk hidup rendah hati dan tidak merasa diri lebih besar dari yang lain. Karena sikap dan perilaku kehambaan yang kita miliki dan berlakukan dalam hidup kita. Tuhan Yesus tidak melarang muridnya untuk menjadi yang terbesar, namun harus menjadi yang terbesar dalam perspektif yang benar sebagai seorang anak Tuhan, yaitu orang yang percaya pada Tuhan Yesus dan pengikutnya yang setia. Seorang pemimpin dunia bertugas memerintah, mengatur, melindungi, dan menata dengan kekuasaannya. Tetapi seorang anak Tuhan bertugas melayani tanpa pamrih dan tanpa batas sesamanya, tanpa kenal lelah, tanpa keluh kesah. Tuhan Yesus membekali murid-muridnya agar mereka tidak lupa diri, sombong dan serakah. Sebab ketika dia menderita sengsara, dianiaya dan dihukum mati, mereka akan terguncang imannya dan iblis akan berusaha menguasai mereka. Karena itu Tuhan Yesus berpesan agar mereka selalu mawas diri, tetap menjadi hamba yang baik, tidak sombong dan angkuh, apalagi sampai melupakan Dia. Memang berat penderitaan yang akan mereka hadapi, tetapi mereka akan mampu melewati semuanya itu, sebab Tuhan Yesuslah yang akan tetap menjaga dan melindungi mereka, karena Tuhan Yesus tetaplah Tuhan, meski Dia telah menjadi manusia dan menderita sengsara. Tuhan Yesus memperingatkan mereka untuk tetap memiliki jati diri kehambaan, meski akan terpisah sekian lama waktunya dari Dia. Mereka harus kuat melaksanakan tugas kehambaannya, sebab Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka, asal mereka terus setia dan taat melakukan tugas kehambaan, melayani Tuhan dan sesama lebih sungguh lagi. Itulah yang hendaknya terjadi dalam dan dilakukan oleh kita sebagai murid Kristus di zaman Nuh. Kita sebagai orang Kristen, semuanya adalah pelayan dan hambanya. Maka kita harus melaksanakan tugas kehambaan kita lebih baik lagi, dalam kerendahan hati atau dengan hati sebagai hamba yang baik. Marilah kita introspeksi diri dan mawas diri. Kita harus hidup lebih rendah hati lagi. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Layanilah meski harus memikul salib, karena telah tersedia upah maha besar bagi kita, berupa berkat kasih karunia melimpah ruah dalam hidup kita selamanya, baik di bumi maupun di surga. Amin.